Tuhan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Sama-sama kita katakan rohmu yang hidup. Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Dia yang setia memelihara ciptaannya, turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tak pergi dari kita, dan pernah pergi dari saudara dan saya. Mari kita dengarkan pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau Tuhan mengumpulkan kami saudara bersaudara di tempat ini.
karena semua anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang selalu mengantar kami, untuk kami rindu beribadah kepadamu. Tetapi sebelum kami lebih jauh masuk di dalam ibadah kami, terlebih dahulu kami mohon ampun Bapa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengaku kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, baik itu melalui kata-kata dan perbuatan kami, tingkah laku kami yang tidak seturut dengan kehendak firman-Mu. Di dalam pergaulan kami atau dimanapun Tuhan tempatkan kami ada, kami hadir, kami berkarya. Acap kali ego kami yang muncul Tuhan. Kami melihat siapa kami ini, kekuatan yang ada pada kami banggakan itu semua berasal dari diri kami sendiri. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan Yesus yang senantiasa menuntun membimbing kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Tahirkanlah kami Bapa, sehingga kami layak untuk masuk di dalam ibadah-Mu, untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang telah Engkau berikan bagi kami semua. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan itu, kami bawa doa kami. Amin. Berita anugerah terambil dari Mazmur 32 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Mazmur 32 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kemudian kita akan persiapkan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Berita anugerah hari ini, berbahagialah orang yang diampuni segala pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kemudian petunjuk hidup baru kita akan dengar di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Daud diurapi menjadi raja. Ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru minggu ini. Percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu
Engkau telah mengawali ibadah kami. Puji-pujian sudah kami naikkan. Biarlah itu menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang punya kuasa untuk mengubah kami semua. Bahkan firman-Mu yang menegakkan kami ketika kami jatuh. Urapi kami semua Bapa, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu sehingga kata-kata yang hamba sampaikan semua seturut dengan kehendak firman Tuhan dan kehendak-Mu. Dan bagi anak-anak kami, jemaat kami di tempat ini, urapan dari Tuhan juga boleh memenuhi mereka semua. Sehingga kebenaran firman Tuhan boleh terus ada di dalam kehidupan kami semua. Ketika kami berkarya, kami teringat bahwa kami tidak ada apa-apanya. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami. Penuhi bejana kami dengan air sungai-Mu, yaitu firman Tuhan. Jauhkan kuasa-kuasa yang jahat dari dalam ruangan ini, bahkan dari relung hati kami. Sehingga kami dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam langkah hidup kami sepanjang minggu ini, bahkan hari-hari selanjutnya yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, adik-adik, saya panggil adik-adik ya karena mahasiswa ya. Ya, terima kasih untuk kesaksian pagi hari ini ya. Dari baik itu kesaksian pujian, saya pernah bicara dengan Pak Theo bahwa saya rindu di setiap ibadah kita ya, kita tidak diam aja. Karena apa? Ketika kita masuk di dalam puji-pujian,
ada satu sukacita yang Allah berikan buat kita semua, akan mengalir dalam kehidupan kita, bahkan segala, kalau orang bilang ya syaraf kita itu ya, ketika kita melantunkan puji-pujian itu mengalir Roh Kudus yang mengubah kita semua. Jadi tidak ada lagi yang bilang, kemarin kayaknya susah banget ya, COVID, penyakit ini mau nggak beres-beres, saya jadi nggak bisa keluar gitu kan. Nah itu saya rasa tidak ada. Jadi kenapa saya minta, saya ingin setiap minggu, ayo kita sama-sama ya, kita masuk di dalam persiapan untuk kita menaikkan puji-pujian, karena itu menjadi baik hal ya teman-teman. Kemudian tadi saya dengar juga kesaksian dari Martin ya, Martin ya, hampir sama. Kayaknya saya minta maaf ya, saya mesti buka ini karena kayaknya enggak benar ya. Semua kita hampir sama kayak seperti itu. Makanya saya pikir kayaknya firman Tuhan ini yang saya akan sampaikan itu mudah-mudahan memberkati kita, dan kita juga boleh melihat kebesaran Tuhan. Kita itu tidak ada apa-apanya ya. Kita sering kali melihat teman kita, saudara kita, dosen kita, atau siapapun, kita lihat itu dari apa? Penampilan, dari rupanya. Hari ini kita diingatkan, Tuhan tidak melihat apa yang kau lihat. Karena apa? Kita melihat dari kacamata dunia kita, tetapi Tuhan melihat dari dalam hati. Seringkali itu tadi saya bilang, kita semua, saya tidak bisa mau bilang, oh mungkin ini enggak. Kebanyakan orang, termasuk saya sekalipun, seringkali gagal melihat seseorang. Tetapi kita bersyukur ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan mengingatkan kita. Bel itu ada, kita tidak boleh seperti itu. Nah hari ini mari sama-sama kita masuk di dalam renungan ini. Kenapa saya ingin sampaikan ya? Renungan ini saya berikan hari ini karena saya juga terusik, sehingga saya ingin menyampaikan, menyebarkan kepada kalian semua, jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Memandang orang, memandang remeh orang, ya kan? Menganggap kita yang lebih hebat. Karena apa? Oh saya pintar, saya mahasiswa tingkat sekian, mungkin tingkat akhir. Sampai apa? Meremehkan adik-adik kelas. Di kampus juga begitu, karena berpikir apa? Oh orang tua saya di kampung, di sana atau di mana itu, mereka punya duit, mereka kaya. Jadi saya di tempat ini kuliah, di tempat ini semua dosen, semua teman saya harus tunduk pada saya. Nah hari ini buang semua hal-hal seperti itu. Tema saya yang saya akan ambil adalah kita berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Jadi tidak layak kita atau saudara atau apapun dia, dosen atau apapun, maki-maki kita ya, marah seenak udelnya. Tuhan gak mau itu terjadi, apalagi di sekolah tinggi teologi Injili Jakarta. Pelihara, makanya ada firman Tuhan, jagalah hatimu karena dari sana terpancar kehidupan. Bagaimana kalau kita ada di sini, sekolah di sini yang nantinya kita akan menjadi teladan buat orang-orang di mana kita ditempatkan, tapi mulut kita ini jadi comberan, jadi kebun binatang. Akhirnya dengan perkataan kita ini kita tidak tahu kita menyakitkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan apa? Dari lisanmu itu bisa mendukakan dan mematikan orang. Ingat itu. Dari lisan kita bisa apa? Membuat orang itu kecewa. Kalau dia sudah kecewa, kalau dia bisa bangkit, bersyukur. Tapi kalau ada orang yang mungkin tidak punya kepercayaan seperti yang kita anut, mereka akan terjun payung gitu loh. Jadi hati-hati dengan mulut bibir kita. Karena apa? Kita bisa menghina seseorang, kita bisa mengolok-olok orang, tolol kamu, goblok kamu, ya kan? Sementara mereka itu apa? Ciptaan Tuhan juga. Berarti yang kita singgung, yang kita hina itu siapa? Siapa yang kita hina? Tuhan kita sendiri. Iya kan? Kita tidak lihat, padahal Tuhan bilang apa? Engkau, saya, kita
semua itu sangat berharga. Harganya berapa? Berapa harga kita? Coba anak mahasiswa. Mahalnya bagaimana? Bukan hanya mahal. Berapa harga kalian dan saya? Sebesar darah Kristus, itulah harga kita yang sudah ditumpahkan buat saudara dan saya. Hari ini kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Saya akan bacakan seperti ini. Atau kita baca sama-sama ya. Yesaya 43 ayat 4. 3, 2, 1. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberi manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai buruh. Oleh karena engkau berharga di mataku, itu benar-benar kita resapi. Sering kali atau pernahkah kita mengalami ketika kita datang ke rumah seseorang atau kita datang dalam acara, siapa yang mengundang kita, kemudian si tuan rumah tidak menghargai kita, ya? Banyak di antara kita mungkin mempunyai perasaan, aku tinggalin aja deh, gue pergi aja, ya kan? Nggak usah hadir di tempat-tempat seperti ini. Itu apa? Pikiran manusia kita. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan yang kita baca tadi, ya kan, cara dunia itu berbeda dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadikan saudara dan saya itu berharga di matanya. Tidak ada manusia yang tidak luput daripada kesalahan. Tidak ada pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak retak, ya. Itu di pepatah yang dulu dari zaman kecil, mungkin itu dari sekarang jarang lagi kita dengar. Tapi yang saya mau sampaikan, sehebat apapun kita semua, saudara dan saya, kita tidak pernah luput dari kesalahan. Hanya yang membedakan adalah satu. Sebagai anak-anak Tuhan, maukah kita mengakui kesalahan kita? Berat banget. Kalau melihat 2 minggu yang lalu cerita, maukah saudara mengakui kesalahan saudara waktu membobol internet? Berat kan? Mesti Ibu Elsa tanya, ayo siapa? Berat banget itu tangan untuk diangkat. Tapi puji Tuhan ada juga yang mau, iya kan? Ada juga yang angkat. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita ada di dalam kesalahan, memang berat untuk mengakui kesalahan kita. Tetapi yang Tuhan mau, itu yang harus kita lakukan. Mengakui kesalahan kita. Saudara pernah baca atau pernah dengar ya kisah seorang anak itu di dalam Lukas kalau saya tidak salah ya, yang anak orang kaya, kemudian dia pergi, dia minta semua harta kekayaan dari papanya, kan? Kemudian dia pergi menghambur-hamburkan, akhirnya di sana apa yang dia lakukan? Hidup melarat. Dia mau kembali ke rumah orang tuanya. Di dalam perjalanan yang dia lihat, saking dia sudah tidak punya apa-apa, dia kelaparan, dia ingin memakan makanan dari binatang, tetapi itu pun tidak diizinkan. Itulah kehidupan kita. Sering kali kita mencari hal-hal duniawi, kita meninggalkan orang-orang yang mengasihi kita. Begitu dia kembali, apakah bapaknya meninggalkan dia atau tidak menerima dia? Menerima dengan tangan terbuka. Papanya tidak memikirkan kesalahan anaknya yang lalu sudah menyakitkan hati sebagai seorang ayah. Tetapi dia menerima anaknya dengan tangan terbuka, dengan penuh kasih, bahkan memberikan yang terbaik. Dia meminta kepada orang-orang untuk memberikan apa kepada anak ini? Memberikan pakaian apa semua yang bisa dikenakan untuk anak ini. Itulah firman Tuhan yang berkata, engkau sangat berharga di mataku. Ya, burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita, tetapi yang Tuhan mau, seperti anak ini ketika dia sudah berdosa,
Dia tidak tinggal di dalam keberdosaannya, tetapi dengan kerendahan hati dia datang kepada papanya. Dia datang mohon apa kepada papanya? Mohon kasih dan pengampunan. Itulah Tuhan kita. Dia tidak akan memberikan kita pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan saudara dan saya. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Di dalam segala pergumulan kita, di dalam segala kesalahan kita, Tuhan selalu mengatakan, aku mengasihimu anakku. Marilah. Ada firman Tuhan yang mengatakan, ketika kita berbeban berat, ya kan, datanglah kepada Tuhan. Tidak ada memang yang gampang, tetapi kita diminta kerendahan hati dengan sesadar-sadarnya. Datang, hampiri hadirat Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Kalian itu dibebaskan atau ditebus, kan sudah bilang tadi, tidak tahu harganya berapa tuh darah Kristus, kan tidak bisa kita bayar. Bagaimana cara kita membayar semua itu? Kembalikan hidup saudara dan saya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita begitu berharga, berikan apa yang dapat engkau berikan. Di dalam kuliah di sini berikan yang terbaik buat siapa? Buat dosen, buat orang tua yang sudah setengah mati, ya kan? Kemudian apa? Lakukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau apa? Kita memuliakan nama Tuhan. Tadi Martin sudah bilang, orang lihat saya, oh baik, ya kan? Dilihat saya, nggak tahu katanya apa, dia sebenarnya jangan bilang bejat ya, nggak bagus ya bahasa bejat begitu. Tetapi sebenarnya dia tidak melakukan apa yang Tuhan ingin kita yang sudah ditebus itu kita lakukan. 1-2 orang bersaksi mungkin masih banyak seperti ini. Tetapi mari kita koreksi yang Tuhan mau, koreksi diri kita. Apakah sampai saat ini kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Apakah saat ini kita sudah menjalankan tugas kita masing-masing, terutama di sekitar lingkungan sekolah tempat kita kuliah, bersama-sama dengan dosen, yang tiap hari dosen-dosen di sini adalah wakil dari orang tua kita. Sudahkah kita melakukan tugas pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, sehingga penebusan yang Tuhan berikan kepada kita, pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu tidak percuma, tidak sia-sia. Bahkan hidup kita, maukah hidup kita diperbaharui dengan apa yang Tuhan mau di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap karya-karya saudara. Kesadaran untuk mengaku dosa, mengampuni teman-teman yang bersalah kepada kita semua atau siapapun, itu adalah satu langkah positif untuk apa? Pemulihan saudara. Ketika kita tahu kita berdosa, ketika kita tahu kita salah, tetapi kita terus ada berjalan di dalam kegelapan itu, kita gak akan pulih-pulih. Kita mau minta apapun juga Tuhan tidak akan tutup. Firman Tuhan bilang Tuhan tidak mungkin kalau kita ada ditutup satu, Tuhan akan membuka pintu yang lain. Bagaimana Tuhan membuka pintu yang lain kalau hidup kita penuh dengan dosa? Nggak akan. Mau kamu sembahyang sampai apapun, ya kan? Syarat akan kita menerima damai sejahtera Tuhan itu. Walaupun kita tahu, kita sering bilang, kita berharga kok di mata Tuhan. Tapi hidup kamu menunjukkan nggak bahwa kamu itu orang-orang yang berharga di mata Tuhan? Ya kan? Kalau hidup kita tidak menunjukkan kita berharga di mata Tuhan, kayaknya yang ada di tempat sini itu mesti bertobat ya. Kembali bertobat supaya sadar benar-benar nggak ada yang gampang untuk sekolah teologi di sini loh. Yang gampang iya masuknya gampang banget, iya kan, masuk di sini. Majelis tinggi selaku pimpinan di sini, para dosen, apa kurang setengah mati melihat kalian, ya kan? Karena apa? Ada kasih yang mereka tahu mereka harus berikan kepada kalian semua. Tetapi sudahkah kita sadar bahwa pengorbanan daripada dosen, daripada pimpinan di tempat sini, kalian tanggapi dengan sungguh-sungguh? Itu yang paling penting. Kesadaran untuk mengerti, kesadaran untuk merubah diri, kesadaran untuk minta ampun sama Tuhan,
Itu yang menjadi langkah awal, langkah yang pertama, langkah yang utama, sehingga kita menemukan damai sejahtera seperti yang dilakukan oleh anak yang awalnya sudah minta segala kekayaan, pergi foya-foya di sana dengan kesadaran yang sungguh-sungguh. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Dia buka hatinya dengan kerendahan hati. Dia mohon papanya untuk apa? Kembali mengasihi dia. Apakah Tuhan atau papanya lari? Enggak. Sebegitu juga lah kasih Tuhan. Ada firman Tuhan bahwa kasih Tuhan begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi kasihnya. Seberapa jatuh saudara dan saya, kita semua di dalam lembah kekelaman. Seberapa dalam masalah-masalah kita yang dihadapi, Tuhan bilang, aku ada di dalamnya. Tanganku tidak kurang panjang untuk selalu merangkul kalian. Aku selalu ada di sana. Tetapi acap kali saudara dan saya lari dari kenyataan yang kita hari-hari baca, hari-hari di dalam sekolah di STTJ ini. Ini bukan hal, ini sudah makanan kalian untuk baca firman Tuhan. Tetapi hari-hari juga kita masuk di sini, keluar lagi di sini. Nggak ada yang nempel. Gitu. Jadi saya mau ingatkan sekali lagi, ketika kita, saudara ingin berhasil, saudara ingin selesai dalam sekolah ini, saudara ingin berhasil di dalam pelayanan ketika nanti akan ditempatkan di mana saudara berkarya, ingat, engkau berharga di mata Tuhan. Tetapi ada yang harus kita lakukan. Kita tidak lagi seenak-enak, ya kan, untuk berjalan, karena kita sudah ditebus, bukan lagi milik kamu kok hidup ini. Jadi mau suka-suka, enggak loh. Kita sudah ditebus dengan harga yang tidak dapat kita bayar. Berapa kamu mau cari darah Kristus yang mau dibalikin lagi itu darahnya? Nggak ada. Tetapi yang kita harus kembalikan adalah apa? Menjalani kehidupan kita karena kita sudah ditebus dan dibayar lunas. Kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Kasih Tuhan lebih besar dari segala kesalahan kita. Tetapi bukan karena kesalahan saudara dan saya, akhirnya kita apa? Kita kembali berbuat dosa lagi. Tetapi kita ingat, ada pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah menolak siapapun, termasuk kita semua, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita lihat karya si bungsu, ya kan, apa yang sudah dia lakukan. Walaupun kita sering kali juga tawar-menawar dengan Tuhan Yesus, tetapi hari ini kita diingatkan, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus peduli dengan segala keberadaan kita. Asalkan kita benar-benar mau ada di dalam jalan yang Tuhan sudah tentukan. Kita fokus melihat kebenaran firman Tuhan. Kita fokus, ini yang Tuhan mau saya lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga kita boleh bangkit kembali untuk menapaki, menjalani karya yang Tuhan sudah tetapkan. Yang sebenarnya ada firman Tuhan katakan, sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah membentuk kita. Dia sudah tahu kita akan dijadikan seperti apa. Ya, ketika kita berkeluh kesah, Tuhan sudah tahu, oh nanti jam segini ya kan mungkin Martin kemana, si A ini kemana, dia tahu semua. Kita aja yang suka ngumpet-ngumpet, pikirnya gak kelihatan Tuhan, kita ngumpet lagi di sana. Popo-popo dengan teman-teman, bukannya popo-popo baca firman Tuhan atau nyanyi-nyanyi itu buat dosa lagi gitu. Jangan, ya. Hari ini kita terus, saya tidak akan berhenti mengingatkan hal-hal seperti ini, karena kita sadar tadi baca di situ sesungguhnya bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, ya kan? Manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ingat, Tuhan melihat hati kita. Mari mulai dari sekarang kita kembali mengkoreksi diri kita, introspeksi diri saudara dan saya, karena Tuhan melihat hati kita. Dari hati kita terpancar kehidupan yang memancarkan apa? Terang Kristus. Kita boleh menjadi saksi-saksi dimanapun saudara ditempatkan.
Kita selalu yang lebih penting di dalam segala keadaan apapun, mau susah mau senang, mau suka atau tidak suka, yang Tuhan mau kita ada, selalu bersyukur dalam setiap langkah kehidupan kita. Apapun keadaan kita, yang Tuhan hanya minta apa? Bersyukur. Tidak ada kata lain. Bersyukur, percaya, ya kan? Membuka hati untuk apa? Kita rendah hati mengakui segala dosa-dosa kita. Karena apa? Di dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang turun atas saudara dan saya. Dan kita selalu percaya Tuhan sanggup melakukan perkara apapun di atas kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam Yesaya 43 ayat 2 dan 4 di situ kata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Biarlah firman Tuhan hari ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita semua ciptaannya ini, kita selalu mengucap syukur dalam segala situasi kondisi apapun. Kita percaya ketika hari ini kita mengalami aniaya, entah itu dari teman atau dari siapapun, ya, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kesulitan dalam hal mungkin masalah dana atau apapun, yang Tuhan mau serahkanlah khawatirmu kepada Dia, maka Tuhan akan bertindak. Karena firman Tuhan mengatakan Dia tidak akan membiarkan kita, orang-orang yang sudah ditebusnya untuk Allah, masuk di dalam masa-masa yang mengalami kesusahan. Bukan berarti kita sudah menerima Yesus, kita sudah percaya, kita tidak boleh susah. Salah besar kalau bilang seperti itu, ya. Kesusahan, masalah tetap ada selama kita masih hidup. Kesusahan, masalah, problem itu terlalu. Karena apa? Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya kita sadar bahwa kita, tadi Martin bilang, gue itu gak bisa jalan sendiri loh. Saya perlu Tuhan. Kalau tidak ada masalah, yaitu tadi kita merasa kita punya semua, aku bisa kok sendiri. Siapa gue, ya kan? Gue gak perlu itu teman-teman. Hei, Tuhan ciptakan kita semua, orang-orang yang sudah Tuhan berikan di samping kita, itu ada arti, ada makna. Jadi jangan pernah kita selalu bilang, gue bisa sendiri. Nggak ada. Coba jalan sendiri. Nggak bisa, pasti ada memerlukan teman. Tapi bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kalian teman-teman, itu juga sudah rencana Tuhan. Kan kita bilang, kok gue nggak dicari ya ada teman-teman seperti ini kan? Enggak juga. Ada rencana Tuhan, ada teman yang rada belagu, ya kan? Ada teman yang rada sombong, osok kayak artis, gitu kan banyak kayak begitu. Akhirnya nyusahin teman-teman yang ada di sekitarnya. Tetapi Tuhan melatih ketika kita diberikan orang-orang seperti itu untuk melatih apa? Hah? Kesabaran kita. Iya kan? Misal deh, siapa namanya? Lenny. Ini saya teman nih ya. Lenny lagunya udah kayak artis banget gitu kan. Ada orang kayak begitu, buset, jaim bener. Jalan itu begini aja dia maunya di lehernya tinggi banget. Gitu loh, udah gak mau melihat orang. Atau kalau lihat, ya ilah pakaiannya cuma. Ya ini tadi saya bilang, manusia melihat dunia, ya. Bajunya cuma kayak begitu aja, ya kan. Sepatunya begitu lagi, enggak. Enak gak punya teman kayak gitu? Nggak enak kan, nyebelin amat. Apalagi kalau yang laki-laki udah merasa kayak bintang film apa gitu, anak muda gitu. Apalagi kalau sedikit berotot gitu kan. Punya apa sih? Apa dia? Kayak gitu kan. Buset, katanya anak-anak teman-teman gue yang cewek ini, matanya bebir begitu. Seneng nggak punya kayak gitu? Nggak apa-apa nggak seneng, tapi ada tugas kita apa? Mendoakan dia, ya, supaya dia jangan keblinger. Kenapa terlalu banyak makan burger blinger gitu. Ya, kita doakan teman-teman seperti itu supaya apa? Kembali ke jalan gitu loh. Dan kita sendiri sebenarnya sedang diajar oleh Tuhan untuk apa? Melatih
kita, melatih mulut kita, melatih telinga kita, semua dilatih. Seperti apa? Karena seperti yang Tuhan mau. Jangan karena kita lihat begini, akhirnya dengan kita lihat teman yang kayak begitu menyebabkan Anda kalau kita tidak ada hidup, kita tidak berhikmat. Kita jadi punya dosa juga karena kita mencela dia juga kan? Itu. Jadi semua ada hubungannya. Kalau Tuhan kasih Norma atau kasih Leni, Nova atau siapapun di teman kita, itu semua untuk mengajar kita, merubah sifat kita, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ada, bersahabat, bersatu dengan teman-teman yang lain, sehingga ketika ada kekurangan kita bisa melihat kelebihan dengan teman-teman kita. Ya, teman-teman kita juga ketika dia lihat ada yang kosong di dalam kehidupan dia melihat, oh iya saya seperti ini, kok saya bisa ya, saya tidak bisa. Akhirnya apa? Ada hal-hal yang positif yang kita bisa lihat, sehingga kita bisa mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan katakan, engkau berharga di mataku. Kita juga melakukan, mengisi berharganya kita di mata Tuhan dengan hal-hal yang berharga juga, dan semuanya kita kembalikan apa? Semuanya kita kembalikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mentang-mentang sudah hidup benar, oh gue paling cantik, gue paling hebat, gue paling pinter di tempat ini, ya udah nggak ingat dipikirnya karena kuat dan gagahnya kita kan? Padahal tidak, semuanya itu karena anugerah Tuhan bagi saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengubah kita semuanya. Kita sadar kita berharga di mata Tuhan. Mari kita isi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang benar-benar. Semuanya itu kita kembalikan kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati sesama kita yang ada di sekitar kita. Kalau ada masalah apapun yang terjadi, ingat ada Tuhan yang selalu menolong kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Karena firman Tuhan bilang, burung pipit saja dia pelihara. Kita yang bilang dan aja, dia pelihara. Apalagi kita yang diciptakan sama berharga. Punya masing-masing kita punya keunikan, tetapi Tuhan tahu semuanya. Biarlah kita boleh mengisi hidup kita. Semuanya itu hal-hal yang memuliakan dan menghargai Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan, dan biarlah di dalam kehidupan kami semua, kami senantiasa mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun yang ada di dalam setiap langkah hidup kami. Ketika kami mengalami aniaya, ketika kami mengalami kekecewaan, bahkan kami mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kami, bahkan kami ingin menyerah, kami ingin lari dari Engkau Tuhan. Kami boleh menerima semuanya itu dengan syukur dan menyerahkan segala hal, kekhawatiran kami, masalah-masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya firman menguatkan kami. Seburuk apapun kami di mata dunia, kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu khawatir. Karena ketika kami teringat akan janji-janji-Mu, kami berharga di mata-Mu. Engkau pasti akan menjaga, memelihara kami, sehingga kami boleh berjalan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, dan mampukan kami, Roh Kudus-Mu, untuk menopang setiap langkah-langkah kami, agar kami boleh tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan berdiri. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kembali kami masuk di dalam doa syafaat kami. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah
memberikan kekuatan kepada kami, bahkan menjadi pegangan kami di dalam kami menapaki hari lepas hari atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Pada pagi hari ini kami bawa di dalam doa khususnya untuk GKSI Immanuel Puri Ganda asli di tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh kami yang ikut ambil bagian baik sebagai gembala maupun pengurus di dalam gereja kami di tempat ini, bahkan untuk seluruh mahasiswa di tempat ini juga Bapak. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan terus ada menyertai kami, sehingga dengan kasih yang daripada Tuhan kami boleh bergandengan tangan untuk kami membangun gereja kami di tempat ini, agar tempat ini boleh menjadi saksi terang dan kasih Kristus ada di tengah-tengah jemaatmu di tempat ini, dan orang boleh melihat bahwa kami punya Tuhan yang terus ada memperbarui setiap langkah hidup kami hari lepas hari dengan kasih yang daripada Tuhan, sehingga terang Kristus ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa di dalam doa khususnya untuk Badan Pengurus Sinode GKSI dari Ketum Bapak Pendeta Margio, begitu pula dengan Bapak Pendeta Bayu dan pengurus-pengurus yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat pada kami semua di dalam kepengurusan kami. Kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga boleh membawahi tugas pelayanan sebagai sinode dengan takut akan Tuhan, dan segala rencana kerja yang sudah ditetapkan oleh kekuatan yang daripada Tuhan kami boleh laksanakan, kami boleh terapkan di dalam gereja Kristen setia Indonesia ini Bapak. Kami berdoa juga untuk majelis tinggi daripada GKSI yang juga sebagai pimpinan di dalam Stija. Biarlah rahmat yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan terus ada menyertai kehidupan Bapak Frans Ansanai beserta keluarga, sehingga ia boleh tetap kuat di dalam menjalani tugas pekerjaan dan pelayanannya, dan khususnya hadir di dalam perkembangan daripada Stija ini Bapak. Engkau beri kekuatan bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak, boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh tim yang terpilih daripada BPW Jabodetabek. Biarlah kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan takut akan Tuhan. Apapun rencana-rencana program-program yang sudah diberikan oleh BPS GKSI, kami boleh melaksanakannya dengan sukacita, karena kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menuntun dan mengarahkan kami untuk kami berjalan bersama-sama dengan BPS. Terima kasih Tuhan. Kami juga khususnya berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta dengan semua staf dosen. Biarlah Tuhan terus ada menyertai mereka, memberikan kekuatan, memberikan semangat, bahkan memberikan motivasi dengan penuh kasih untuk membimbing adik-adik mahasiswa di tempat ini. Kami tidak tahu mereka mempunyai masalah apa, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada menyertai semua dosen-dosen di tempat ini. Mereka dengan dedikasi yang tinggi, penuh cinta kasih, melakukan tugas pelayanan mereka sebagai dosen dengan baik dan benar, sehingga adik-adik mahasiswa ini boleh terus ada sampai saat ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan ilmu yang mereka dapat, boleh menjadi pegangan mereka di dalam mereka berkarya. Bahkan Tuhan juga menyertai adik-adik mahasiswa ini di dalam tugas
mereka sebagai seorang mahasiswa. Tuhan taruh roh untuk ketekunan, roh untuk kebersamaan, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka boleh mereka capai dengan baik, dan mereka boleh terima pada akhirnya ketika mereka selesai di dalam kuliah mereka. Dan Tuhan mampukan selama mereka ada di dalam masa pendidikan ini. Kami tahu banyak masalah yang mereka alami, baik itu dalam hal keuangan ataupun masalah-masalah keluarga. Tetapi kami minta Tuhan jaga mereka, topang mereka anak-anak-Mu ini Bapak, karena mereka adalah generasi-generasi penerus untuk mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada banyak orang yang belum menerima keselamatan itu. Kuatkan mereka Bapak, jauhkan dari mereka kuasa-kuasa kegelapan, bahkan mara bahaya yang akan mengganggu kelancaran mereka di dalam memasuki menjalani masa kuliah mereka. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Kami juga Bapak di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Bapak, pimpinan kami Bapak Presiden Joko Widodo dalam memerangi khususnya untuk vaksin COVID ini. Di dalam tim mereka, biarlah boleh berjalan dengan baik, dan semua masyarakat boleh cepat divaksinasi, sehingga penularan COVID-19 ini makin hari makin menurun, dan atas kehendak Tuhan juga ini boleh tidak ada lagi di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga para aparat dan para menteri yang ikut ambil bagian di dalam tugas mereka. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan boleh menyertai mereka, sehingga bangsa kami, negara Kesatuan Republik Indonesia ini terus boleh berjalan dalam keadaan damai dan sejahtera. Tidak lagi akan ada hal-hal yang mendukakan hati kami anak-anak-Mu di tempat di negara kami ini Bapak. Biarlah kami boleh bergandengan tangan, siapapun kami sebagai warga NKRI ini. Kami percaya ada tangan Tuhan, ada kasih Tuhan yang selalu ada menyertai bangsa kami ini Bapak. Sehingga pemulihan boleh terjadi. Kami boleh melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi hak dan kewajiban kami. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih. Khususnya Bapak, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Theo di tempat ini beserta Ibu Pendeta Helen di tempat ini. Biarlah tangan kasih Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan terus ada menyertai mereka, sehingga mereka boleh terus memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan mereka. Apakah itu sebagai dosen, tetapi lebih daripada itu Bapak, mereka boleh membawa gereja ini dan anak-anak di tempat ini makin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami percaya Engkau akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah kami kepada dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pada pagi hari ini bawa di dalam kehidupan kita, yang terus ada boleh menuntun kita dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.